yang kaidahnya kalau ijtihad itu tidak boleh saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, man ijtahada, siapa yang berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka dia mendapat 2 pahala. Kalaupun ijtihadnya keliru, maka dia tetap mendapat 1 pahala. Dan yang ijtihad harus ulama-ulama yang kompeten di bidangnya, dan ini merupakan ijtihad para ulama-ulama di Persyarikatan Muhammadiyah. Sekali lagi, kita saling menghormati perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, tapi penting untuk kita mengkaji, mengetahui dasar-dasar dari ijtihad Muhammadiyah ini. Sebab Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang mungkin muncul keraguan, atau mungkin ketika mendapatkan disampaikan oleh sahabat, teman, ini ternyata bagaimana dasarnya ini yang digunakan oleh yang menggunakan metode hisab ini. Maka mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir nanti insyaallah kita laksanakan bersama Masjid Ad-Da'wah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Ramadan tahun ini dimulai dengan berbeda. Karena itu saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana pegangan pedoman Muhammadiyah dalam ijtihadnya mengambil metode hisab murni wujudul hilal sebagai penentuan awal masuk bulan-bulan di tahun Qamariyah, khususnya bulan Ramadan, kaitannya dengan tahun ini yang berbeda. Ini mumpung Bapak Ibu, karena kita di masjid yang dibangun oleh Persyarikatan, tentu untuk kegiatan dakwah Islam, maka penting untuk kita mengkaji dasar-dasar hukumnya secara singkat agar kita memiliki pegangan, agar kita memahami dasar dari apa yang menjadi pilihan bagi warga Muhammadiyah. Tentu tetap sangat menghormati perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, karena ini adalah persoalan khilafiyah, ijtihadiyah, persoalan perbedaan pendapat yang masing-masing ada ijtihad ulamanya, yang kaidahnya kalau ijtihad itu tidak boleh saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan,
Manijtahada, siapa yang berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka dia mendapat 2 pahala. Kalaupun ijtihadnya keliru, maka dia tetap mendapat 1 pahala. Dan yang ijtihad harus ulama-ulama yang kompeten di bidangnya, dan ini merupakan ijtihad para ulama-ulama di Persyarikatan Muhammadiyah. Sekali lagi, kita saling menghormati perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, tapi penting untuk kita mengkaji, mengetahui dasar-dasar dari ijtihad Muhammadiyah ini. Sebab Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang mungkin muncul keraguan, atau mungkin ketika mendapatkan disampaikan oleh sahabat, teman, ini ternyata bagaimana dasarnya ini yang digunakan oleh yang menggunakan metode hisab ini. Maka mari kita bahas bersama. Bagi yang berpendapat mengawali dengan metode ru'yah, harus hilal itu bisa dilihat atau memungkinkan untuk dilihat, maka hadisnya riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam An-Nasai, Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau melihat hilal, berhari rayalah kamu kalau melihat hilal. Itu dalilnya. Maka bagi yang berpendapat ru'yah, dia baru akan berpuasa kalau sudah melihat hilal, atau hilal itu sudah memungkinkan untuk dilihat. Begitu pula berhari raya. Nah, bagaimana bagi pendapat yang hisab, yang murni, bahkan hisabnya wujudul hilal? Yaitu pendapat ini menyandarkan bahwa yang penting hilal itu sudah ada di atas ufuk. Jadi yang penting hilal itu sudah ada di atas ufuk, sudah wujud, walaupun belum terlihat atau belum memungkinkan untuk dilihat, tapi hakikatnya dia sudah ada di atas ufuk berdasarkan ilmu hisab. Setelah dihitung, ternyata ada hilal itu di atas ufuk. Nah, kemarin ini semua sepakat bahwa hilal itu sudah wujud, sudah ada. Baik NU, baik pemerintah, baik Muhammadiyah sudah sepakat bahwa hilal itu sudah wujud, sudah ada. Ketinggiannya 2 derajat, tetapi tidak bisa dilihat atau sulit untuk dilihat, dan akhirnya setelah diru'yah memang tak bisa dilihat. Tapi semua sepakat bahwa sudah wujud, sudah ada di atas ufuk. Nah, bagi Muhammadiyah yang penting sudah ada di atas ufuk, sudah wujud, maka itu sudah penanda masuk bulan baru. Apa dalilnya? Padahal tadi dikatakan berpuasalah kalau melihat hilal, berhari rayalah kalau melihat hilal. Yang menggunakan metode hisab murni ini juga berdasarkan dalil yang lainnya lagi. Riwayat Imam Bukhari juga, Nabi bersabda begini, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub asyahra hakadha wa hakadha. Sesungguhnya kata Nabi, kami adalah umat yang buta huruf pada saat itu. La naktubu wa la nahsub, tidak pandai, tidak bisa menulis dan tidak bisa ilmu hisab. La naktubu wa la nahsub. Asyahra hakadha wa hakadha. Bulan itu kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini kata Nabi, dengan mengisyaratkan kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Jadi hadis inilah yang dijadikan pedoman bahwa dulu Nabi menggunakan ru'yat itu karena kondisi umat saat itu sebagaimana yang Nabi sebutkan ini, bahwa umat saat itu buta huruf, banyak yang buta huruf, tidak pandai, tidak bisa menulis, tidak bisa ilmu hisab, maka yang dilakukan ru'yat karena tidak bisa menulis, tidak bisa ilmu hisab. Ya ada yang bisa, tapi tak banyak dan tak mendalam tentang ilmu hisab ini. Itulah ilatnya, itulah sebabnya, sehingga kemudian dulu hanya menggunakan ru'yah. Saat ini ilmu pengetahuan sudah berkembang luar biasa.
ilmu hisab sudah luar biasa. Sekarang itu bisa tahu tentang gerhana beberapa tahun sebelumnya, bahkan sudah bisa dihitung gerhananya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, kontak awal masuk gerhana itu kapan, detik ke berapa, puncak gerhana itu menit ke berapa, keluar dari gerhana itu menit ke berapa. Itu sudah bisa dilihat, sudah bisa dihitung dengan kecanggihan kemajuan ilmu hisab. Maka inilah yang digunakan untuk mempermudah dalam ibadah kita ketika kita melaksanakan ibadah sebagai umat Islam. Nah, ini dasarnya. Maka masing-masing punya dalil, argumentasi yang kuat. Ada ulama-ulama yang berijtihad masing-masing. Karena itu hendaknya saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan katanya, mohon maaf Bapak Ibu, yang sering saya sampaikan, ada yang suka memperuncing ini, ya, saling seolah-olah ini perbedaan yang harus dipertajam. Tidak, ini saling menghargai saja. Dia sering nanya katanya ke temannya, kamu mengawali Ramadan ini pakai metode apa? Saya pakai metode hisab. Oh, kamu orang Muhammadiyah. Saya tidak koncoan sama orang Muhammadiyah. Kamu pakai metode apa? Nanya ke teman satunya. Saya pakai metode ru'yah. Oh, kamu orang NU. Saya tidak koncoan sama orang NU. Lah, kamu dari tadi nanya terus, kamu pakai metode yang mana? Ditanya balik. Kalau saya netral. Apa netral itu? Gak poso katanya. Nah, ini yang tidak boleh, Pak, ya. Jadi ambil yang kita yakini, toleransi pendapat yang berbeda. Ini persoalan ijtihad, layaknya persoalan-persoalan ijtihad lainnya. Yang tentang kunut subuh itu persoalan ijtihad lainnya. Tentang bagaimana sholat, ada gerakan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing punya kajian, masing-masing punya dalil, maka saling menghormati satu dengan yang lain. Sekarang ini bagi yang menganut metode hisab murni, sebenarnya kan kita juga kalau beribadah harian, yaitu sholat, itu juga sudah menggunakan hisab murni wujudul hilal dalam penentuan waktunya. Dulu Bapak Ibu, kalau mau sholat itu di zaman Nabi harus melihat matahari atau bayang-bayang suatu benda. Dalam hadisnya disebut zuhur, saat matahari mulai tergelincir sedikit ke arah barat, tidak pas di tengah, tapi mulai tergelincir sedikit ke arah barat. Itulah waktu zuhur. Baru adzan. Asar, saat bayang-bayang suatu benda seukuran dengan benda itu. Jadi ada benda ditancapkan, maka kalau bayang-bayangnya seukuran dengan benda itu, baru dia adzan asar. Itu zaman itu. Maghrib, saat matahari sudah tenggelam. Isya, saat sinar matahari, sisa-sisa sinar matahari, mataharinya sudah tenggelam, tapi sisa-sisa sinar mataharinya masih ada. Nah, saat sudah hilang itu, sinar mataharinya sudah gelap, maka itulah waktu isya. Subuh, saat ada kilatan cahaya putih yang semakin terang, namanya fajar shadiq, itulah waktu subuh. Baru orang azan saat itu. Tapi hari ini berkat kecanggihan ilmu pengetahuan, ilmu hisab, maka kita tak perlu lagi melihat matahari kalau ingin azan. Sekarang cukup lihat jadwal waktu sholat. Oh, maghrib jam berapa? 18.35. Langsung tahu jadwal waktu sholat. Langsung azan. Walaupun dia tidak lihat apakah matahari tenggelam atau tidak. Dia sudah yakin dengan jadwal waktu sholat itu. Zuhur jam sekian azan dia. Subuh jam sekian azan dia. Kenapa? Itulah ilmu hisab murni. Maka kita sudah dimudahkan dengan ilmu pengetahuan itu. Maka kita sudah santai sekarang. Maghrib jam berapa? 17.35. Muadzin pun ada. Cuman sering saya nasihatkan untuk muadzin itu sunnahnya kalau sudah pasti masuk waktunya sudah tepat, hendaknya muadzin itu dianjurkan minum dulu. Minum dulu baru dia adzan agar mendapat pahala menyegerakan dalam berbuka puasa. Selain sunnahnya begitu, juga
agar kalau nanti tidak minum dulu khawatir pingsan azannya nanti. Jadi dia minum dululah. Cuman minumnya ini mohon maaf cukup seteguk 2 teguk untuk muadzin lalu langsung azan. Jangan teruskan dengan es campur dulu sudah. Karena kadang-kadang ada itu Pak muadzin kok ndak azan-azan kata jamaah. Dilihat di ruang azan ternyata es campur sama nasi padang Pak. Karena menyegerakan dalam berbuka puasa. Cukup beberapa teguk nih. Begitu pula lihat waktu subuh. Kapan mulai dia puasa? Lihat jam. Tak perlu lihat lagi kilatan cahaya putih. Tidak. Cukup dia lihat jam saja. Nah sunnahnya kalau sahur itu diakhirkan. Nabi itu jaraknya antara selesainya sahur dengan waktu subuh itu qadru khamsina ayah. Seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi Nabi selesai makan sahur, jarak selesainya itu dengan waktu subuh, seukuran orang membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Cuman ini saya perlu garis bawahi Pak. Seukuran orang membaca 50 ayat ini, ukuran orang yang lancar bacaannya. Nah ini hati-hati nih. Karena kalau diukur dengan yang tidak lancar, itu bisa 2 jam itu Pak, 50 ayat. Dicoba ternyata 50 ayat 2 jam itu. Maka karena tidak lancar-lancar, innalladzi zina, itu sudah 50 ayatnya berapa lama itu? Maka itu sudah dipermudah sekarang. Maka sekali lagi ini adalah ijtihad ya, bahwa inilah yang diambil oleh Muhammadiyah oleh yang menggunakan metode hisab dengan tetap memberikan penghormatan kepada pendapat yang berbeda. Nah, saya ingin sampaikan sedikit Pak. Lalu kemudian sekarang ada lagi yang ingin menyalah-nyalahkan. Padahal dalam ijtihad itu harus saling menghargai. Dengan mengatakan begini, oh tapi ada hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu saat kalian semua berpuasa. Idul Fitri itu saat kalian semua beridul fitri. Idul Adha itu saat kalian semua beridul adha. Jadi hadis ini mengajarkan untuk mengikuti jamaah kaum muslimin dalam berRamadan, beridul fitri, beridul adha. Nah, kata yang ingin menyalahkan Muhammadiyah misalkan, nah itu buktinya. Jadi kita ini disuruh ikut jamaah kaum muslimin. Nah kalau kita menyendiri seperti ini kan berbeda dengan jamaah kaum muslimin. Nah ini perlu uraian Pak dalam memahami hadis ini. Apa yang dimaksud jamaah kaum muslimin itu? Yang memang kita dianjurkan mengikuti jamaah kaum muslimin. Tapi perlu diurai, jamaah kaum muslimin itu apa maksudnya? Mayoritas kaum muslimin itu apa maksudnya yang kita disuruh mengikuti mayoritas kaum muslimin itu? Karena kalau tidak ada rambu-rambunya sama sekali, pokoknya yang mayoritas, tidak begitu dalam Islam. Sebab ukuran dalam Islam itu yang mayoritas kadang justru tidak boleh diikuti dalam kaidah umum di ajaran Islam kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka bisa jadi engkau disesatkan dari jalan Allah. Maksud saya bahwa dalam Islam yang disebut ikut mayoritas jamaah kaum muslimin itu juga ada aturan mainnya. Tidak yang penting mayoritas, tidak begitu. Ada rambu-rambunya. Yang disebut jamaah itu apa? Mari kita lihat Pak, uraian para ulama tentang apa itu yang disebut jamaah kaum muslimin yang kita disuruh mengikuti jamaah kaum muslimin ini. Ada beberapa pendapat ulama Pak, berbeda-beda ulama tentang mengartikan jamaah itu, berbeda-beda. Ini dijelaskan perbedaan-perbedaan ulama ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan apa makna jamaah menurut berbagai ulama, pendapat ulama. Di antaranya ada satu pendapat yang dikutip adalah bahwa jamaah kaum muslimin yang dimaksud adalah waqala qaumun, dan berkata sebagian ulama apa itu jamaah kaum muslimin adalah
al-muradu bihim ahlul ilmi. Yang dimaksud jamaah kaum muslimin itu adalah ulama-ulama kaum muslimin, li'anna Allah ja'alahum hujjatan 'alal khalqi wan nasu taba'un lahum fi amrid dini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama-ulama itu sebagai hujjah atau dasar yang diikuti oleh umatnya dalam urusan-urusan agama. Jadi maknanya begini Pak, jamaah itu bahasa bebasnya sekumpulan ulama-ulama yang diikuti oleh jamaahnya, oleh kaum muslimin dalam perkara-perkara agama yang punya dasar-dasar pengambilan hukum oleh ulama-ulama itu. Artinya apa kalau begitu? Berarti mayoritas jamaah itu tidak hanya pokoknya paling banyak, tidak begitu. Tapi sekumpulan ulama yang di situ ada umat Islam yang mengikutinya, maka itulah disebut dengan jamaah. Maka mohon maaf, di Muhammadiyah ada ulama-ulamanya yang berijtihad, majelis tarjih, ada jamaahnya yang mengikuti dari mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Sekian jamaahnya mengikuti ulama-ulama itu dalam perkara-perkara agama yang sudah ada ijtihadnya, itulah jamaah kaum muslimin. Maka nanti di NU, itulah jamaah kaum muslimin. Maka imam madhab dengan pengikutnya, itulah jamaah kaum muslimin. Lah kok berbeda-beda? Perbedaan dalam masalah ijtihad tadi kembali. Tapi semuanya adalah jamaah kaum muslimin. Jadi makna jamaah itu begitu. Maka di Muhammadiyah pun kita ini sudah mengikuti jamaah kaum muslimin. Tidak berseorang diri, tapi kita ini bersama dengan jamaah kaum muslimin yang ada ulama-ulamanya tadi dan diikuti oleh umat Islam pendapat-pendapatnya. Maka ini penting Pak untuk kita memahami tentang ini. Yang terakhir Pak, singkat saja, ada juga yang menyampaikan tapi kan tidak taat kepada ulil amri, tidak taat kepada pemerintah. Maka mari kita lihat apa tafsir ulil amri itu. Ternyata para ulama dalam menafsirkan ulil amri itu memang makna umumnya adalah pemerintah. Tapi ternyata sebagian ulama juga mengartikan dengan makna yang lain ulil amri itu, yaitu ulil amri dimaknai dengan para ulama ahli ilmu. Siapa yang berpendapat begini? Di antaranya Ibnu Abbas, di antaranya Hasan Al-Basri. Dari mana kita bisa lihat dalam tafsir-tafsir yang ada? Contoh tafsir Ibnu Katsir saja. Ketika menafsirkan ayat ulil amri itu disebutkan sebagian ulama memahami ulil amri itu maknanya adalah para ulama. Jadi maksudnya taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah para ulama-ulama dalam masalah-masalah agama kalian. Tapi katakanlah Pak, kita mengambil pendapat bahwa ini maknanya adalah pemerintah. Katakanlah kita mengambil bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Perbedaan ini bukan berarti tak taat kepada pemerintah. Kenapa? Sebab pemerintah sendiri mempersilahkan jika ada perbedaan di antara umat Islam dalam mengawali Ramadannya. Apa buktinya? Bapak bisa lihat apa komentarnya Wakil Menteri Agama beberapa waktu sebelum 1 Ramadan. Ditanya ketika hadir dalam sambutan MTQ di Jakarta, MTQ yang diadakan oleh pemerintah Arab Saudi di Jakarta, bagaimana pendapat Bapak Wakil Menteri ini? Karena ada potensi perbedaan. Oh, kata Wakil Menteri Agama, itu perbedaan yang wajar. Memang di bangsa kita Indonesia umat Islam ada perbedaan itu, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi Wakil Menteri Agama sendiri, pemerintah mempersilahkan ada perbedaan. Tapi kan Menteri Agamanya bagaimana komentarnya? Memang Menteri Agama tidak ada komentar Pak, memang tidak ada. Tapi kita bisa ambil kesimpulan. Nah, tunggu dulu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Menteri Agama pun mempersilahkan. Apa buktinya? Ini kesimpulan saya, Bapak bisa setuju, bisa tidak. Apa kesimpulannya? Beberapa bulan lalu, saya ingat Menteri Agama membuat video yang mengucapkan selamat kepada, mohon maaf, agama Bahai. Mungkin bapak-bapak pernah lihat itu videonya. Lalu diprotes oleh banyak orang. Kenapa itu mengucapkan selamat kepada agama Bahai? Alasannya karena di negara kita ada Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa negara menjamin
tiap-tiap penduduk dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Itu alasannya. Nah, kalau agama Bahai saja dijamin keyakinannya, apalagi Muhammadiyah yang lebih resminya jelas, izinnya jelas sebagai ormas di kalangan umat Islam. Artinya, walaupun tidak ada komentar tadi, tapi secara umum artinya negara juga mempersilahkan. Maka jangan langsung, ini tidak taat pada pemerintah, ini terlalu jauh Pak. Sebab kenapa? Hari-hari Muhammadiyah itu bersinergi dengan pemerintah dalam perkara-perkara yang lainnya. Ada masa pandemi, lihat bagaimana rumah sakit Muhammadiyah juga ikut ambil bagian bersama dengan pemerintah. Bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah di pelosok daerah, di situ mungkin tidak ada sekolah negeri pemerintah, Muhammadiyah ada untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Fakir miskin dipelihara oleh negara, mungkin negara tak bisa semuanya, Muhammadiyah ambil bagian dalam panti asuhannya dan seterusnya. Masa yang seperti ini dikatakan tidak taat kepada pemerintah? Hanya pada soal ini persoalan ijtihad yang masing-masing warga negara memiliki keyakinannya yang dijamin, yang dilindungi oleh negara kita. Jadi bagi yang mengatakan tidak taat pada pemerintah, terlalu jauh Pak. Karena kita di Muhammadiyah sudah menunjukkan bagaimana ketaatan pada pemerintah sinergi dalam bidang-bidang yang lain. Lihat waktu Gunung Semeru ya Pak ya, meletus, datang juga ke sana Muhammadiyah, ikut membantu bersama pemerintah membangun. Ini bukti kita bersama dengan pemerintah dalam masalah-masalah seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak, kalau Surabaya Sidoarjo itu gunungnya aman Pak, tidak meletus insyaallah. Memang ada gunungnya Ustadz, ada Pak, Gunung Sari, Gunung Anyar, Simo Gunung itu ada Pak, tapi semuanya aman-aman alhamdulillah. Maka mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita. Sekali lagi, ini adalah wilayah-wilayah perbedaan pendapat di antara ulama. Kita saling menghargai. Muhammadiyah memilih ini, tapi menghormati setiap pendapat yang berbeda satu dengan yang lain. Akhirnya, mari kita optimalkan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat dengan sungguh-sungguh keluar dari Ramadan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.